Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini adalah terminologi hadis dan sunnah. Sebenarnya dalam kajian hadis ada 4 istilah yang populer yang sering digunakan oleh para ulama. Pertama, istilah hadis. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, khabar. Dan yang keempat adalah asar. Menurut para ulama hadis, keempat istilah ini dimaknai dalam satu pengertian yang sama. Menurut mereka, ketika menyebutkan istilah khabar, menyebutkan istilah asar, maka yang dimasukkan itu adalah hadis. Begitu juga menyebutkan sunnah, yang dimaksud juga adalah hadis. Jadi 4 istilah ini pada dasarnya, pada prinsipnya adalah dalam pengertian yang sama. Nanti menurut ulama-ulama lainnya, terutama dalam ulama fikih, ulama usul fikih, ya, maka itu yang kemudian nanti ada perbedaan antara satu dengan istilah lainnya. Nah, khusus dalam pembelajaran ilmu hadis yang kita sampaikan, khususnya dalam buku ini yang kita jadikan sebagai acuan, hanya ada 2 yang kita gunakan, yaitu istilah hadis dan sunnah, karena inilah yang paling banyak digunakan. Yang pertama, istilah hadis. Para ulama hadis, saya mengutip dalam buku ini apa yang disampaikan oleh Syekh Manna Al-Qattan. Dalam bukunya ini namanya Mabahis fi Ulumil Quran. Mabahis fi Ulumil Hadis. Ya, Syekh Manna Al-Qattan ini menulis 2 buku yang judulnya mirip. Pertama, Mabahis fi Ulumil Quran, itu juga termasuk buku referensi wajib di jurusan atau prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang kedua yang ini, Mabahis fi Ulumil Hadis. Nah, dalam buku inilah beliau mengatakan wal hadisu fi istilahil muhaddisin. Ya, pengertian hadis menurut istilah di kalangan para ulama hadis adalah ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin au siratin sawaun akana qablal bi'sati au ba'daha. Artinya, apa saja yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir, termasuk kondisi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau khuluqiyatin, sifat-sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ausiratin, atau semua perjalanan kehidupan Rasulullah, ya, apakah itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ataupun sesudahnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dengan turunnya ayat Al-Quran kepada beliau pada saat beliau berumur 40 tahun. Maka sebelum berusia 40 tahun, ucapan, perbuatan, takrir, kondisi fisik, serta akhlak beliau, seluruh perjalanan kehidupan beliau ini termasuk adalah hadis. Au ba'daha, ataupun setelah Nabi mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dari Allah, terima wahyu sampai bila wafat, semuanya adalah hadis. Yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa kalau melihat definisi ini, maka hadis hanya terbatas pada yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal dalam kenyataannya, dalam kitab-kitab hadis, banyak hadis yang sesungguhnya bukan saja dari Rasulullah, tapi bersumber atau dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in. Dan itulah yang kemudian kita mengenal istilah hadis mauquf, yaitu yang berasal dari para sahabat. Atau berasal disandarkan kepada para tabi'in, namanya hadis maqtu. Nah, oleh karena itu, para ulama khususnya yang saya kutip dalam buku ini, yaitu pernyataan Dr. Nurdin Aitir, ini kitabnya Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis. Nah, setelah mempelajari berbagai definisi ta'rif yang dikemukakan oleh para ulama, maka beliau mengatakan ta'rifu al-mukhtaru lil hadis. Adapun definisi yang terpilih huwa ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin khilqiyyin, ya sama tadi, au khuluqiyyin au udifa ila as-sahabi au tabi'i. Jadi definisi ini pada prinsipnya sama dengan yang dikemukakan tadi oleh Man Al-Qattan, bahwa hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir, sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun akhlaknya. Nah, cuma ini membedakan karena dalam definisi ini ditambahkan au udifa ila as-sahabi awit tabi'i, dan juga termasuk hadis apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, inilah definisi yang paling lengkap, ya, karena memang kita sering mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin. Nah, jadi apa yang disampaikan dan dinisbahkan kepada para sahabat juga termasuk dalam kategori hadis. Nah, dengan dua definisi ini maka ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Pertama, hadis ini memang cakupannya sangat luas, ya, meliputi pertama ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu satu huruf, satu kata, satu kalimat, ataupun sebuah cerita, nasihat. Apa yang beliau ucapkan itu, apakah terkait dengan persoalan hukum, persoalan ibadah, persoalan sosial, ekonomi, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Ya, termasuk apa yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kepada istrinya, kepada anak-anak beliau. Beliau ke pasar ketemu pedagang, lalu kemudian terjadi transaksi, beliau mau ngomong-ngomong, semua yang diucapkan adalah hadis. Jadi sangat luas. Yang kedua adalah perbuatan beliau. Jadi apa saja yang beliau lakukan semenjak beliau bangun tidur, lalu bergerak, masuk kamar mandi, mencuci muka, kemudian wudhu, mandi, sholat, tayamum, pergi ke pasar, pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat masyarakat, bahkan pergi mengendarai onta, datang ke medan peperangan. Semua yang beliau lakukan adalah masuk kategori hadis. Apakah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada kaitannya dengan hukum atau tidak? Ada kaitannya dengan persoalan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Pokoknya semua yang beliau lakukan, termasuk gerakan-gerakannya. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau berdiri, bagaimana beliau jalan. Semua ini adalah af'al ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya adalah hadis. Nah, yang ketiga adalah takrir. Takrir ini kalau kita maknai dalam pengertian adalah diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat melakukan sesuatu perbuatan. Jadi Nabi diam. Nabi tidak mengatakan, oh baguslah, silakan lanjutkan. Tapi Nabi juga tidak mengatakan jangan. Jadi beliau cuma diam. Atau
ketika ada sahabat memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai suatu masalah kepada beliau, beliau tidak memberikan tanggapan apa-apa, kecuali cuma diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya sebagai respon terhadap penjelasan para sahabat. Cuma diam, tok. Nah, diamnya Nabi inilah yang dimaksud dengan takrir. Dalam pandangan para fuqaha, para ahli hukum Islam, bahwa diamnya Nabi ini menunjukkan bahwa beliau menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka hukumnya boleh. Inilah namanya takrir. Nah, seperti apa? Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang bersumber dari Amr bin As. Suatu saat Rasulullah memberikan tugas kepada Amr bin As untuk melakukan sebuah peperangan. Akhirnya Amr bin As mengadakan perjalanan jauh beserta para pasukan. Di tengah perjalanan Amr bin As istirahat. Beliau tidur, tengah malam beliau bermimpi. Akhirnya keluar sperma, maka beliau statusnya dalam keadaan junub. Ketika masuk waktu subuh, beliau mau salat. Ya, tentu harus mandi junub dulu. Nah, pada saat beliau mau mandi, ternyata cuaca lagi sangat dingin. Maka beliau tidak melakukan mandi, tapi menggantinya dengan tayamum. Lalu salat berjamaah dengan para sahabat. Nah, teman-teman dari kalangan para sahabat yang ikut sholat bersama beliau ini ada rasa gimana ya, ikut sholat kepada beliau ini sementara beliau tidak mandi junub. Akhirnya suatu saat setelah selesai medan peperangan ini, para sahabat ini datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah melapor, ya Rasulullah, kami pernah sholat sama-sama Amr bin As. Beliau dalam keadaan junub dan tidak mandi, hanya tayamum. Gimana ya Rasulullah? Akhirnya beliau minta, coba panggilkan ke sini Amr bin As. Lalu datanglah Amr bin As. Nabi nanya, benar enggak nih? Oh iya betul ya Rasulullah. Lalu ngapa Anda lakukan? Beliau mengatakan, begini ya Rasulullah, saya itu mau mandi, ya, tapi karena cuaca sangat dingin, saya berpikir kalau saya mandi ini sama saja dengan bunuh diri. Padahal di Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Jadi kalau saya sudah tahu bahwa kalau saya mandi bisa sakit bahkan bisa mati, sama dengan bunuh diri ya Rasulullah. Maka itulah sebabnya saya ganti mandi junub dengan cara tayamum. Mendengarkan penjelasan Amr bin As ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pernyataan sepatah kata pun, cuma diam saja. Nah, diamnya Nabi ini ketika mendengarkan penjelasan dari Amr bin As menunjukkan bahwa beliau menyetujui apa yang dilakukan oleh Amr bin As, bahwa mengganti mandi junub dengan cara tayamum hukumnya boleh. Inilah namanya takrir dan ini termasuk hadis. Yang keempat bagian daripada hadis adalah kondisi fisik Rasulullah. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, ya, warna rambut, warna kulit, mata, hidung, gigi, kuku, semua yang ada pada fisik Rasulullah ini adalah hadis. Nah, buku yang sangat bagus untuk kondisi fisik Rasulullah ini boleh dibaca Asy-Syamailu Al-Muhammadiyah. Ada di sini nih, ada di sini. Yang kemarin kita pakai juga, yaitu dikarang oleh At-Tirmidzi. Nah, itu sangat bagus untuk mau mengetahui bagaimana fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat adalah akhlak. Ya, saya kira akhlak Rasulullah sangat jelas. Bagaimana beliau murah senyum, murah hati, mudah memaafkan. Jadi inilah contoh keteladanan beliau. Jadi semua apa yang beliau tampilkan, ya, dalam diri Rasulullah ini, bahkan tadi kita katakan adalah sirah perjalanan hidup Nabi sejak lahir sampai beliau wafat, semuanya adalah hadis. Nah, yang terakhir adalah termasuk yang dinisbahkan kepada para sahabat. Jadi ada beberapa ucapan sahabat ataupun perbuatan sahabat yang kemudian masuk kategori hadis yang kita tadi sebutkan sebagai hadis mauquf. Misalnya
pernyataan Abdullah ibn Umar dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Abdullah bin Umar? Nuhina an nasuma yauman nahri. Bahwa kami ini dilarang berpuasa pada hari raya Idul Adha. Nah, atas dasar inilah kemudian menjadi hukum bahwa tidak boleh kita berpuasa ketika sedang hari raya, baik hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Ini ucapannya Abdullah bin Amr, bukan ucapan Rasulullah, tapi masuk kategori hadis, namanya hadis mauquf. Begitu juga pernyataan seorang tabi'in, misalnya pernyataan Mujahid. Mujahid ini adalah seorang tabi'in, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Apa kata Mujahid? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhiru minat talbiyati labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak baik. Jadi sekali lagi arti dan makna serta cakupan pengertian hadis sangat luas, ya, sebagaimana yang kita sebutkan. Inilah pengertian hadis. Insya Allah berikutnya kita akan menjelaskan tentang terminologi sunnah, sekaligus kita bisa membedakan sekaligus antara persamaan dan perbedaan antara istilah hadis dan sunnah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.